Dan ya nggak terasa guys, sekarang udah akhir tahun. By the way sekarang ini udah bulan Desember, besok itu udah Natalan, dan minggu depan udah tahun baru aja ternyata. Dan ya seperti biasa setiap akhir tahun gue biasanya iseng-iseng cek beberapa gadget terlaris yang hype banget tahun ini. Dan ternyata di situ ada banyak banget gadget-gadget yang lakunya itu kayak kacang goreng, kayak laku banget. Tapi harganya itu pada miring-miring dan gadgetnya juga pada unik-unik guys. Dan itu beneran buat penasaran sih. Terus karena penasaran, kemarin gue order 5 gadget sekaligus untuk cari tahu kira-kira kayak apa sih sebenarnya gadget-gadget yang katanya murah, unik, dan laku keras ini. Sekalian kita akan cari tahu nih kira-kira ini pada worth it nggak ya untuk dibeli. Dan semuanya gue beli di tempat belanja gadget favorit dengan kualitas dan harga terbaik, yaitu Shopee. Setiap harinya ada banyak banget deals yang gue rasa nggak boleh banget dilewatin di Shopee. Contohnya sekarang ini lagi ada deals of the day, diskon 50%. Jadi setiap hari jam 12 sampai 15 WIB, gitu bisa dapetin gadget dengan harga termurah dibandingkan dengan hari-hari lainnya. Dan gadgetnya itu ada banyak, karena tiap harinya gadget yang didiskon itu bakalan diganti-ganti terus. Jadi itu nggak boleh dilewatin guys, karena siapa tahu gadget inceran kita lagi kena diskon 50%, siapa tahu. Terus kalau mau cari gadget yang harganya nyungsep, ada juga namanya electronic clearance guys. Isinya itu adalah gadget-gadget tahun lalu yang kena diskon sampai 50%. Jadi itu lumayan banget. Kalau mau cek langsung aja klik link di kolom deskripsi, itu langsung meluncur ke TKP, yaitu Shopee Electronic Deals. Oke, langsung aja kita bahas gadget pertama yang gue beli, yaitu adalah namanya Anycast. Jadi ini katanya bisa dipakai untuk presentasi atau streaming video ke TV lewat smartphone. Terus Anycast ini juga gue beli dengan harga sekitar 60.000 kalau nggak salah. Nah, walaupun namanya Anycast, tapi entah kenapa di sini nggak ada tulisan nama brandnya ya. Malah tulisannya ada HDMI dongle dan tulisan dongle-nya itu kayak logo Google. Terus di sini juga ada logo Google Illuminati. Ya, masa logo Google di tengahnya ada mata? Terus pas dibuka, isi boxnya juga simpel banget. Pertama kita langsung ketemu dengan Anycast-nya, terus di dalamnya juga kita ketemu dengan kabel USB dan WiFi untuk power dan juga fungsi mirroring-nya nanti. Dan ya katanya sih ini berguna buat orang-orang yang TV-nya belum Smart TV sih, tapi pertanyaannya ini beneran bisa jalan nggak ya? Soalnya ini kan murah banget, terus brandnya kayak nggak terkenal gitu. Jadi daripada bingung, langsung aja kita cobain kali ya. Oke guys, ini Anycast-nya udah gue colokin juga ke kabel-kabelnya. Dan cara pasangnya gampang aja sih, tinggal colokin ke HDMI dan yang ini ke port USB biar sebagai powernya untuk hidupin si Anycast-nya. Lampunya udah hidup dan pas dia connect, tampilan depannya bakalan berubah. Yang tadi tulisannya HDMI sekarang bisa berubah jadi tampilannya si Anycast. Oke, langsung aja kita coba guys sekarang kira-kira Anycast-nya bisa apa enggak. Jadi kita coba pakai Pocophone F2 Pro. Caranya gampang banget, kita tinggal ke setting aja. Ke bagian setting, lalu di sini ada connection and sharing, lanjut ke wireless display. Dan di sini kita lihat ada dua. TV gue sebenarnya udah bisa di casting tapi di mirroring juga udah bisa, tapi kita pakai yang Anycast aja. Dan yang akhirnya udah bisa guys, jadi udah ke casting. Ini HP gue dan TV-nya udah kayak gitu, sama. Jadi kita coba nonton YouTube juga. Kira-kira suaranya nyambung atau enggak? Apakah cuma gambar doang atau gimana? Dan ya ternyata langsung guys, suaranya langsung nyambung ke sana. Jadi nggak cuma gambar di layarnya doang, tapi suaranya juga langsung di mirroring oleh TV-nya. Jadi ini bisa dipakai untuk macam-macam sih. Misalkan kalau kita pakai untuk, misalkan kita browsing ini ya. Kita bisa ganti ke landscape juga bisa kalau misalkan mau browsing atau nonton video dari galeri misalkan. Ini video yang kemarin gue pakai untuk ngetes kamera buat review. Ini dari galeri, bisa guys. Jadi ya gue suka sih dengan ide produk ini karena gue yakin sekarang masih banyak banget orang yang malas beli Smart TV karena ya mungkin pertama mungkin harganya atau mungkin karena TV lama juga pada masih bagus-bagus. Jadi gue rasa ini dengan harga 60.000 ini seru banget untuk dicoba soalnya murah dan lumayan bisa dipakai buat seru-seruan dengan TV lama. Dan gadget kedua yang gue beli kali ini adalah LED projector dengan kode YG300. Dan ya jujur aja gue nggak pernah kepikiran sih untuk beli proyektor. Tapi karena kemarin ini harganya kok murah banget, terus reviewnya juga pada bagus-bagus, bentuknya juga lucu banget. Akhirnya kemarin gue order satu dan penasaran pengen nyobain si YG300 ini yang katanya the most cost efficient high resolution LED projector.
Oke, kalau dari boxnya ya, di dalam boxnya kita bakal ketemu dengan YG300, terus di dalamnya ada kotak lagi yang isinya adalah buntelan kabel dan remote yang bentuknya keren untuk navigasi UI di dalam proyektornya. By the way, buntelan kabel tadi isinya adalah adapter untuk colok ke listrik dan ada juga kabel yang kayak kabel buat DVD player gitu. Oh ya, YG300 ini juga dibungkus oleh bubble yang kelihatannya secure banget dan pas dibuka, memang ini proyektor lucu banget sih. Soalnya warnanya lucu, bentuknya juga imut banget. Beneran sih ini kalau misalkan nggak kepake buat proyektor, kayaknya kalau dijadiin pajangan juga oke banget sih kayaknya. Sayangnya dia nggak bawa kabel HDMI dalam boxnya, jadi gue kemarin pakai HDMI TV Samsung yang tadi kita pakai untuk Anycast untuk nyambungin laptop ke YG300 ini. Dan ya, tanpa basi-basi, langsung aja kita coba kemampuan dari proyektornya. Oke guys, itu dia proyektornya udah gue colokin ke kabel HDMI yang sambungin ke laptop dan juga udah gue colokin juga ke listrik, jadi udah hidup. Dan itu gambarnya gue tembak ke dinding yang biasanya gue pakai buat syuting. Ini lebar meja gue by the way ini 180 cm dan gambarnya paling sekitar 150 cm. Kita akan coba lihat aja kira-kira gimana hasilnya. Gue taruh tripod dulu biar enak. Ya, kira-kira kayak gini. Arahin dulu. Gambarnya memang masih belum kelihatan jelas karena emang lampu di sini masih gue hidupin. Dan ya, kita akan lihat gimana kualitas gambarnya. Moment of truth. Kita matiin lampunya. Der. Nah ya ini emang gambarnya agak gelap ya karena emang ISO-nya tadi gua kecilin banget. Dan ini kita agak gedein untuk ngeliat gimana gambarnya. Kita coba play videonya. Dan karena tadi kita nonton anime, sekarang gua coba untuk nonton Homecoming kalau nggak salah ini dari Spider-Man. Dan bisa teman-teman lihat ini warnanya jauh banget beda, itu warnanya emang agak kebiruan, sedangkan di layar ini kelihatannya pop banget. Jadi kalau untuk nonton film-film kayak gini kayaknya agak kurang cocok juga karena kualitas warnanya itu nggak keluar gitu dan detailnya juga agak kurang sih. Ini emang kayaknya menurut gue ya, kayaknya emang cocoknya untuk nonton film kartun sih. Cuma kayak kalau untuk film-film action kayak gini yang real banget kayaknya agak kurang seru gitu, kurang nendang. Dan sekarang kita coba nonton film kartun lagi guys, karena untuk mastiin aja kira-kira kualitas gambarnya gimana. Dan kalau tadi mungkin karena kartun tuh detailnya nggak terlalu setinggi film-film yang real ya. Jadi menurut gue ini masih normal-normal aja kalau dipakai untuk nonton anime. Gue tetap suka. Subtitlenya juga masih kelihatan jelas. Jadi kalau kita nonton dari jarak segini, ini jarak gue hampir 2 meter dari proyeksi layar. Hasilnya menurut gue oke-oke aja kalau dipakai untuk nonton anime. Tapi satu hal yang gue notice juga tadi, tulisan di sini nggak kelihatan sama sekali, nggak kelihatan ini tulisan apa gue nggak tahu. Bahkan judulnya aja nggak tahu ini tulisannya apa. Dan apalagi kalau kita masuk ke komen ya, jadi kalau kita scroll gini sama sekali nggak kelihatan baca tulisannya. Ini entah apa, gue juga nggak tahu. Jadi gue rasa kalau untuk munculin tulisannya agak kurang. Tapi kalau untuk nonton kartun, gue rasa nggak masalah sih. Jadi kesimpulannya untuk 400.000 menurut gue YG300 ini beneran asik sih, jujur aja, karena harga segitu gue kira ini barang abal-abal guys. Tapi ternyata dia bisa berfungsi dengan baik dan tetap asik untuk diajak nonton anime atau sekedar menuhin hasrat lah untuk proyeksiin sesuatu yang nggak butuh detail tinggi. Gue bilang kayak gitu karena gue nggak terlalu rekomendasiin ini buat munculin teks atau nonton film yang detailnya tinggi karena gambarnya tuh memang terasa agak kurang nendang. Dan ya overall ini memang bukan proyektor yang canggih-canggih banget, tapi gue sama sekali nggak nyesel buang 400.000 buat yang satu ini karena barangnya lucu dan kasih experience yang seru juga, seru banget bahkan. Oke, lanjutlah ke gadget ketiga, dan gadget ketiga yang gue beli adalah Hexagon LED Light dari Pressplay. Jadi ini adalah lampu yang bentuknya heksagonal atau segi 6, terus sudah multicolor juga warnanya, jadi warnanya bisa diubah-ubah gitu. Terus gue juga beli yang versi 6 lampu, dan ini katanya bisa dikontrol lewat aplikasi. Gue tertarik nyobain itu karena kayaknya ini bakalan keren banget sih kalau untuk dijadikan hiasan meja atau di dinding, biar kayak setup-setup keren di YouTube gitu lah. Setahu gue lampu-lampu kayak gitu tuh harganya tuh memang lumayan ya, jadi harganya tuh kalau nggak salah tuh sejutaan. Tapi karena ini harganya cukup oke, gue penasaran juga pengen coba sekalian nambah-nambah properti di sini. By the way, isinya ada banyak banget ya guys ya, ada konektornya, ada manual guide, ada standnya juga. Terus ada 6 lampu karena gue belinya yang paket isi 6.
Terus ada kabel USB dan ada stiker adhesif untuk nempelin lampunya ke dinding atau untuk standnya juga. Nah, lampu-lampu ini bisa disusun sesuai selera guys, pakai konektornya. Nggak perlu dipakai semua juga bisa, mau dipakai 3 juga bisa, mau 6 juga bisa, atau 5 juga bisa. Dan setelah dipasang, ini sebenarnya bisa langsung dipakai sebenarnya. Tapi sayangnya ini lampu kayaknya udah ikut-ikutan iPhone 12 ya, karena dia nggak bawa charger di dalam boxnya. Jadi kita harus pakai charger gadget lain atau pakai powerbank juga bisa. Dan pas dicolok lampunya langsung kelap-kelip. Dan ya, gue suka banget sih dengan lampu ini karena gue suka dengan model heksagonal dan warnanya. Lampunya ternyata cukup terang dengan kontras warna yang nggak terlalu tinggi. Sebenarnya ini masalah selera aja, tapi gue lebih suka dengan warna yang agak pudar-pudar gini. Soalnya kalau warnanya kental, jadi terasa kayak setup gamers gitu. Padahal kan gue bukan gamers. Pertanyaan yang ada di otak gue saat ngeliat lampu ini adalah, kira-kira dia bakalan seawet apa ya? Jujur aja gue kan baru pertama kali kenal brand yang namanya Press Play dan nggak tahu sejarah barang mereka seawet apa. Tapi kalau ini awet sih, gue rasa ini adalah salah satu pembelian gue yang cukup sukses untuk belanja gadget kali ini. Oh ya, ini semua bisa kalian beli di Shopee ya guys ya, karena Shopee itu adalah tempat belanja gadget favorit dengan kualitas dan harga terbaik. Dan kalau kalian lagi main-main ke Shopee, jangan lupa juga cek deals of the day diskon 50% kan nanti jam 12 sampai jam 15 WIB di setiap harinya. Karena di situ kita bisa mendapatkan gadget dengan harga termurah dibandingkan dengan hari-hari lainnya. Dan tiap hari gadgetnya itu bakalan diganti-ganti terus, jadi pilihannya bakalan banyak banget. Gue rasa itu nggak boleh dilewatin sih, karena siapa tahu ya ada gadget keren yang kita taksir terus kena diskon 50%. Terus seperti tadi yang gue bilang, kalau mau cari gadget yang harganya jeblok, ada juga namanya electronic clearance yang isinya adalah gadget-gadget tahun lalu yang kena diskon sampai dengan 50%. Jadi kalau mau cek, langsung aja klik link di kolom deskripsi, itu bakal langsung meluncur ke TKP-nya, yaitu Shopee Electronic Deals. Oke, berikutnya kita akan bahas ini guys, yaitu earphone yang lakunya kayak kacang goreng, yaitu Robot Earphone High Definition RE701. Jujur aja gue udah hampir nggak pernah pakai earphone kayak gini guys, karena sekarang kan udah zamannya TWS dan kayaknya lebih seru aja gitu dibandingkan dengan earphone kayak gini. Tapi gue cukup kaget ngeliat ini jadi salah satu gadget yang paling laris untuk kategori audio komputer. Dan ini dijual di Shopee Mall juga guys, jadi ini artinya brandnya jelas, resmi, dan juga ada garansinya, bukan earphone murah yang nggak tahu asalnya dari mana. Jadi langsung aja kita buka, kita lihat di atasnya itu ada segel, kita buka dari sini aja. Dan ya, isinya ternyata kayak gini guys, jadi ada kartu garansi, teman-teman lihat ada kartu garansi, dan ada earphone-nya, jadi cuma ini doang isinya, nggak ada yang lain. Oke, jadi bentuk dari eartipnya sendiri cukup unik ya guys ya, jadi kalau kita buka, bentuknya itu agak moncong gitu di bagian sininya, mungkin ini langsung ke lubang telinga, dan ada rubbernya juga cukup gede ini. Dan yang terakhir ada ini juga tombol untuk angkat telepon dan ada microphone juga. Oke, gue mau langsung cobain kira-kira sound quality-nya seperti apa. Karena ini kan harganya murah banget ya, 34.000. Gue sih nggak expect apa-apa ya. Mudah-mudahan suaranya nggak hancur aja. Kalau suaranya lumayan sih harusnya udah oke-oke aja. Dan kita cobain pakai lagunya Love in My Pocket dari Rich Brian. Untuk ngetes bassnya juga. Oke, setelah dengerin suaranya sih, gue rasa sih ini untuk volume, ini udah aman banget karena emang suaranya kenceng. Tapi bassnya juga kenceng banget sampai-sampai nutupin yang lainnya. Tadi juga gue cobain denger lagunya si Location Unknown, ini memang bassnya nggak terlalu kencang. Dan ternyata suaranya oke-oke aja, kalau memang suaranya suara manusia gitu ya, mungkin instrumen-instrumen yang bassnya nggak terlalu kencang, ini masih oke-oke aja. Gue rasa sih ini memang lebih cocok dipakai untuk video call mungkin, atau mungkin teleponan, atau mungkin denger lagu-lagu akustik yang bassnya tadi nggak terlalu kencang. Dan untuk 34.000 sih gue rasa sound quality-nya oke-oke aja, apalagi mungkin buat teman-teman yang cari earphone murah buat Zoom meeting, karena memang kalau untuk Zoom meeting gue rasa ini suaranya masih bagus dan ada mic-nya juga, jadi gue rasa ini bisa jadi alternatif murah buat teman-teman yang nyari earphone tapi suaranya oke. Dan gadget kelima yang gue beli adalah ini guys, ini adalah barang paling laris di kategori mouse dan keyboard. Ini harganya murah banget, cuma 45.000 doang, nggak sampai setengahnya dari mouse Logitech yang katanya nomor 1 di dunia. Jadi ini memang beneran buat gue bingung, karena harganya menurut gue kayaknya terlalu murah nggak sih? Dan karena ratingnya juga tinggi, gue jadi penasaran, pengen tahu kira-kira mouse Bluetooth 45.000 itu kualitasnya sebagus apa? Apakah ini cuma tipuan atau gimana? Soalnya kita buka, kita lihat isinya apa aja. Ya, ternyata di sini ada baterai untuk mouse-nya. Terus ada mouse-nya si Air Mouse 3, warnanya putih. Dan di sini ada tulisan Air Mouse 3. Dan ya, langsung aja kita lihat mouse-nya. Mouse-nya sendiri bentuknya kayak gini guys, dan di belakangnya ini
Kayaknya ada tempat untuk baterai. Kita bisa masukin baterai di sini untuk hidupin mouse-nya, dan ada tempat untuk biar nggak hilang. Jadi kalau dibawa-bawa gampang gitu. Dan ya setelah gue coba sih, menurut gue bodinya cukup enak karena ukurannya nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil. Build quality-nya memang agak terasa murah ya, karena ini tuh bodinya full plastik guys, dan pastinya juga terasa tipis, jadi emang agak terasa ringkih gitu. Ini dongle-nya juga agak susah ya untuk masuk ke port dan dicabut dari port USB. Gue tadi pas colokin emang terasa keras, dan pas dicabut ternyata lebih keras lagi dibandingin pas colokin. Dan jujur aja gue agak takut sama dongle-nya ini, karena dulu gue pernah kejadian batangan di USB port laptop gue nyangkut di sini, dan itu ngebuat USB port laptop gue tuh jadi rusak. Dan ini memang agak gimana ya, agak buat takut sih. Dan untuk fungsinya sendiri sih lancar-lancar aja guys ya, jadi kalau kita pakai scroll tuh masih lancar, walaupun memang scrollnya tuh nggak panjang gitu, jadi kalau kita tarik itu cuma turun sedikit, naik juga cuma sedikit. Terus feel click-nya juga oke-oke aja guys, ini feel click-nya nggak kaku, cukup empuk. Klik kanan, klik kiri juga lancar-lancar aja, nggak ada masalah. Dan dari tadi juga koneksinya nggak putus-putus, jadi kalau untuk segi fungsi gue rasa ini udah oke. Jadi untuk 45.000 sih gue rasa ini secara fungsi udah aman banget, karena memang lancar juga dan koneksinya juga nggak ada yang putus, feel click-nya juga oke, nggak kaku, scroll-scrollnya juga lancar. Mungkin yang nggak buat khawatir ya tadi si dongle-nya ini sih. Kalau kalian nggak sering colok cabut, gue rasa ini masih aman-aman aja. Tapi kalau kalian suka colok cabut, ini wajib diperhitungkan juga. Oke, mungkin gitu aja ya jajan gadget kali ini. Jangan lupa juga main-main ke Shopee, tempat belanja gadget favorit dengan kualitas dan harga terbaik. Seperti tadi yang gue bilang, di Shopee tuh lagi ada deals of the day, diskon 50% setiap jam 12-15 WIB. Di situ kita bisa ngedapetin gadget dengan harga termurah dibandingkan dengan hari-hari lainnya. Dan tiap hari gadget itu bakal diganti-ganti terus guys, jadi itu nggak boleh dilewatin, karena siapa tahu gadget inceran kita tuh kena diskon 50%. Terus kalau mau cari gadget yang harganya anjlok juga ada. Jadi di Shopee sekarang lagi ada electronic clearance sales yang isinya itu adalah gadget-gadget tahun lalu yang udah kena diskon sampai 50%. Jadi kalau mau cek langsung aja klik di kolom deskripsi, itu akan langsung meluncur ke TKP, yaitu Shopee Electronic Deals. Dan ya, mungkin gitu aja video kali ini. Terima kasih udah nonton, kita ketemu lagi ya di video-video berikutnya. Ciao.